Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sepuh sekalian, para kiai, para asatid, para santri, para jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah yang saya hormati. Pertama, menghaturkan silaturahim kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim dan niat belajar bersama menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, ya, orang tua kita, serta Allah Ta'ala berikan kita hidayah berupa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini dimanain per lafad apa langsung aja per kata, pakai kayak di pesantren mubtada khobar? Iya, kita coba ya. Minta restu dulu dari Syekhuna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, makulul kaul hadihi, bermula ini itu sabili, jalan aku, kata Allah menegaskan ke Nabi. Ad'u, menyeru siapa aku, ilallahi, kepada Allah. Ini ad'u sebenarnya enggak ada alifnya. Ala basiratin, di atas hujah, dalil. Ana, yaitu saya, waman, dan orang yang ittaba, yang mengikuti. Ittaba, yang mengikuti siapa, man, ni, akan aku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana, dan tidak ada bermula aku, itu minal musyrikina, termasuk golongan orang-orang musyrik. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalan hidupku. Apa jalan hidupku? Ad'u ilallah ala basirah. Jalan hidupku adalah menyeru manusia agar taat kepada syariat Allah dengan dakwah, bukan hoax, bukan hasbun, tapi ala basirah, di atas argumentasi yang kuat. Ana, yaitu jalan aku, dan jalan wa manittaba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Ayat ini menjelaskan, jadi menjadi umat Nabi itu tidak sah kalau tidak melakukan ad'u ilallah ala basirah. Tidak berdakwah, tidak ngajak manusia taat kepada syariat Allah. Jawab Nabi bilangnya ana wa manittaba'ani, ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hada, dan sesungguhnya ini, kata Allah ini, itu sirati, jalan aku, ya, yaitu Islam, ya, mustaqiman, sambil lurus. Fattabi'u, maka ikutilah siapa antum hu, akan sirati. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti siapa antum as-subula, akan jalan-jalan. Watafarraqa, maka menjadi, asalnya adalah fatatafarraqa, asalnya fatatafarraqu. Fatafarraqa, maka menjadi berpecah.
siapa fatafarraqa maka menjadi terpecah. Bentar. Fatafarraqa maka menjadi terpecah. Sebentar ya, kenapa tidak fatatafarraquna nih? Bikum dengan kalian, ini PR ya nanti. Ansabilihi dari jalannya Allah. Dzalikum bermula yang demikian itu ay fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Itu wasa telah wasiat siapa Allah kum akan kalian bihi dengan dzalik. La'allakum supaya ada kalian semua itu tattaquna bertakwa siapa kalian semua. Ini tarkib fatatafarraqanya nanti ada muskil sedikit ya. Pengertiannya adalah kata Allah, ini Islam adalah jalanku, lurus dia, maka ikutilah Islam. Kalian jangan mengikuti jalan-jalan lain di luar Islam, jumlahnya banyak itu, yang bisa menyebabkan kalian akan semakin pecah dan jauh dari jalan Allah. Itulah wasiat Allah kepada kalian supaya kalian semua selamat. Di dalam tafsir ketika Nabi mentafsirkan ayat ini, itu Nabi membuat garis lurus. Hadisnya dari Ani bin Mas'ud, garis lurus satu di tengah. Terus Nabi bilang, hada sabilullah, ini adalah jalan Allah yang satu ini. Summa khatta khututan an yamini wa khatta khututan an yasari. Terus Nabi membuat garis-garis yang banyak di kanan dan di kirinya. Summa qala hadihi subulun. Ini yang dimaksud dengan subul di surat Al-An'am ayat 153 ini. Ini subul ini. Jadi sabil itu cuma satu, jalan Allah ini. Ya, subul ini banyak. Likulli sabilin minha, masing-masing subul ini syaitanun, ada setannya, yad'u ilaihi, yang mengajak manusia untuk ke sini. Jadi banyak itu, sekulerisme, liberalisme, ya, kapitalisme, demokrasi, itu subul, bukan sabilullah, bukan sirati, bukan, tapi apa? Subul. Maka siapa yang mengikuti subul, bukan sirati yang satu ini, bukan sabil yang satu ini, maka dipastikan semakin jauh, semakin pecah, ya, semakin jauh dari Allah. Jadi siapa saja yang mengajak bukan kepada syariat Allah, bukan kepada Islam, dia namanya setan, Pak, ya. Likulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Ya, sekali lagi, yang mengajak kepada selain Allah, kepada selain syariat Allah, itu apa namanya, Pak? Bukan subul, setan. Ya, kata Nabi, likulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Muqaddimah enggak saya manain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap atas pimpinan para rasul, imamnya orang-orang bertakwa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya serta para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang
berdakwah dengan dakwahnya Nabi. Waltazama bi tariqatihi, berpegang teguh dengan tariqahnya Nabi. Wa tarassama khutah, dan menetap di langkah-langkahnya Nabi. Sama nih dapat doa salawat salam untuk mereka semua. Wa ja'alal aqidatal islamiyata asasan Oke. Ini ja'alanya kembali ke manda'a bidakwatihi, orang-orang yang telah menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi pemikirannya. Kebagian doa salawat salam untuk mereka. Wal halala wal harama mikyasan litasarrufatihi, dan orang-orang yang telah menjadikan halal haram sebagai standar untuk semua pergerakan hidupnya. Didoakan ya. Wal ahkam syar'iyyata musayyiratan li a'malih, ya. Dan orang-orang yang telah menjadikan syariat Islam sebagai penentu yang menjalankan amalnya. Jadi kalau Islam ngebolehin dia jalan, kalau Islam enggak ngebolehin dia diam, gitu ya. Wa dhabitatan li aqwalihi, orang-orang yang telah menjadikan syariat Islam sebagai batas dobit, ya, untuk standar semua perkataannya dia. Salat salam untuk mereka semua. Amin. Amma ba'du, iqamatul khilafah, bermula menegakkan khilafah itu qadiyatul muslimina, tuntutannya orang muslim semua. Al-Masriyatu, yang bangsa mendasar, fil alami, di dunia, ajma'a, yaitu semuanya alam. Penegakan khilafah merupakan kebutuhan kaum muslimin yang mendasar di seluruh dunia. Jadi di Palestina pun kebutuhannya bukan dikirimin Indomie sama selimut, ya, dan obat-obatan, walaupun itu butuh, tetapi yang dibutuhkan banget adalah tegaknya khilafah, karena dengan itu Israel bisa diusir. Demikian juga di Suriah, di Indonesia juga. Di Indonesia itu kebutuhan pokoknya para jamaah, kebutuhan mendasar, ya, itu bukan dibangunin masjid lagi, sekolah lagi, pesantren lagi, meskipun itu perlu. Tapi tanpa khilafah tuh masjid kagak boleh ngajarin Islam yang sebenarnya, ya. Nggak ada khilafah mah tetap Islam cuma jadi teori, boro-boro jadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat Habib Rizik aja kagak bisa. Iya benar ya. Untuk ulama, untuk Habib, untuk Duriyah Rasul yang pejuang aja, Islam nggak bisa membuktikan rahmatnya. Kenapa? Karena khilafahnya nggak ada. Innal qadiyata, sesungguhnya kebutuhan al-masriyata yang mendasar lil muslimina, bagi kaum muslimin, fil alami, di seluruh alam, ajma'a, yaitu semuanya alam, itu ia bermula al-qadiyah, itu i'adatul hukmi, mengembalikan hukum, bima, dengan perkara yang anzala, yang telah menurunkan, aihu, akan siapa Allahu Allah, antoriki iqamatil khilafati, dari jalan menegakkan khilafah, wa nasbi khalifatin, dan membaiat, mengangkat khalifah, lil muslimina, bagi kaum muslimin, yubaya'u, yang dibaiat siapa khalifah, alal amali, untuk mengamalkan, bi kitabillahi, dengan kitabullah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya Allah. Jadi sesungguhnya kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia, para jamaah, bukan memulihkan ekonomi seperti digembor-gemborkan banyak orang, ya. Walaupun ekonomi perlu, tapi buat apa ekonomi
diusahakan pulih, tapi syariat Islamnya tidak tegak, nggak bakal pulih-pulih, tetap bakal krisis. Bukan insya Allah, demi Allah. Apa kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah mengembalikan hukum agar berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Caranya gimana? Tegakkan khilafah, tegakkan khalifah bagi kaum muslimin yang nanti dibaiat, dia menjadi pemimpin, dibaiat, urus tuh rakyat bi kitabillah wa sunnati rasulih. Hukumnya pakai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekarang nih 2019, 2024, ya Allah, pemilu melulu ya, pemimpin disumpah gitu ya, buat memimpin negara, tapi tidak dengan kitabullah, tidak dengan sunnati Rasulullah, maka demi Allah, Allah tidak ridho. Makanya siapapun pemimpinnya, demi Allah pasti krisis terus ya. Karena itu jawabannya ini, Pak. Mau presidennya kiai, mau wakil presidennya kiai, mau penasehat presidennya Habib, tapi hukum yang diterapkannya bukan kitabullah dan sunnah Rasulullah, percuma. Kata orang Cikampek, olok kejo tuh, boros biaya puluhan triliun. Yang sekarang ini 2024 katanya 125 triliun. Silakan cek di Google. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan konon katanya para pemimpin yang akan ngurus negara, tapi tidak pakai Quran dan Sunnah, maka tersesat. Kata Nabi apa? Taraktu fikum amrayni, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, selama kalian berpegang dengan keduanya, maka kalian tidak pernah akan tersesat. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalian menyelisihi Quran Sunnah, pasti kalian tersesat. Ini nisbat ke orang. Maka negara juga begitu. Kalau negara pengen tidak tersesat, terapkan Quran Sunnah. Kalau tidak menerapkan Quran Sunnah, pasti tersesat. Nabi yang bilang. Oleh karenanya maka sering disebutkan, sering diingatkan, kita itu bukan cuma butuh siapa yang mimpin, tapi butuh apa yang dijadikan hukum. Jelas macamnya. Liyuhdima, supaya meruntuhkan siapa khalifah, andimatal kufri, akan hukum-hukum kufur, undang-undang kufur. Wa yadha'a, dan menempatkan siapa khalifah, ahkamal islami, akan hukum-hukum Islam, maka naha, akan tempatnya ahkamal Islam, mau diatatbiki, akan tempat penerapan, wa tanfidi, dan tempat pelaksanaan. Jadi khalifah itu penting, dibaiat gitu ya, untuk ngurus negara berdasarkan Quran dan Sunnah, yang dengan itu nanti hukum kufur runtuh, hilang. Tidak seperti sekarang, hukum kufur tegak, hukum Islam hilang. Ya, menempatkan hukum Islam mau diat-tatbik wa tanfid sebagai hukum yang dilaksanakan, yang diterapkan, bukan cuma teori. Aneh para jamaah kita ini katanya sudah HUT RI ke-77. Itu belum pernah, Pak, menerapkan syariat Islam walaupun sehari doang. Buang hukum jahiliyah sehari gitu ya, terapkin nih syariat Islam sehari, belum pernah sampai sekarang.
Jadi sampai sekarang para jamaah yang dipakai di Indonesia ini apa? Membuang syariat Islam, menerapkan hukum jahiliyah. Kebalik ini, kebalik, Masya Allah. Siapa yang celaka di negara yang seperti ini para jamaah? Yaitu siapa saja yang setuju, apalagi mempertahankannya. Loh, nggak boleh dirubah nih, udah harga mati nih kayak begini nih. Itu artinya dia meridhoi, menyetujui tegaknya hukum jahiliyah. Maka saya punya keyakinan berdasarkan dalil-dalil yang saya baca, orang itu kalau tidak mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah menyebutkan bahwa kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mentuhankan para rahib dan pendeta mereka. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, ada seorang sahabat mu'alaf dari Nasrani namanya Adi bin Hatim. Ya Rasul, kenapa ya ayat ini kok bilang Nasrani mentuhankan pendeta? Padahal waktu saya dulu di Nasrani belum masuk Islam, gak pernah sujud sama pendeta. Terus nabinya balik bertanya, bukankah saat itu kebiasaan para pendeta menghalalkan yang diharamkan Injil, mengharamkan yang dihalalkan Injil, lalu diberlakukan kepada jamaahnya dan jamaahnya setuju? Kata Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah, betul itu terjadi. Faqala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi, itulah yang disebut dengan Nasrani mentuhankan pendeta. Musyrik hukumnya. Nah, di Indonesia cocok apa enggak dengan kejadian kayak begitu? Ngakunya sih bertuhan kepada Allah, tapi Qur'annya apa yang halal diharamkan, apa yang haram dihalalkan, kemudian dijadikan undang-undang buatan anggota DPR itu bertentangan dengan Quran, diberlakukan kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesianya is okay, jadi udah clear, nggak bisa dibantah. Oleh karenanya maka supaya kita tidak terponiskan mati syirik, mati kafir gitu para jamaah, ini mesti nih minimal ada ingkar dengan semua syariat di luar syariat Allah, dan ada kerinduan untuk tegaknya syariat Allah. Selangkah kemudian berjuang bareng-bareng negakin syariat Allah buat nyelamatin akidah kita. Karena kalau kita nggak begitu di hadapan Allah, kita nggak punya hujah. Dia ngomong, wama kita buka, nggak bisa dia ngomong Al-Qur'anu kitabi atau Al-Qur'anu imami. Di dunia mingkem wae cicing bae gitu, jelas aja ya. Jadi perjuangan kita ini Masya Allah, perjuangan tertinggi, paling elit, ya paling top. Kalau ditanya apa cita-citamu Jang? Saya pengen menghilangkan semua hukum jahiliyah yang numpang di bumi Allah tidak tahu malu, untuk diganti dengan syariat Allah sebagai tuan rumahnya. Takbir. Gitu. Tapi itu nggak bisa, tanpa khilafah nggak bisa. Syariat Allah Islam tanpa khilafah itu nggak bisa, nggak bisa. Artinya syariat Allah tanpa kekuasaan itu mustahil. Nanti ayatnya banyak ya. Wa yuhawwila, dan memindahkan status siapa si khalifah al-bilada akan negeri-negeri
al-islamiyata yang bangsa Islam dihuni oleh mayoritas yang beragama Islam ila daril, mestinya ada alif lamnya nih, ila daril islami, kepada darul Islam. Darul Islam itu negara Islam. Buat sebagian orang Islam, Pak, ngedengar kalimat negara Islam tuh kupingnya langsung panas, merinding, takut ditangkap, ngeri. Itu salah satu keberhasilan brainwashingnya media-media kafir. Padahal yang namanya negara komunis, negara kapitalis itu ada, eksis hari ini di depan mata. Begitu ngomong negara Islam, orang Islamnya takut. Cuci otak berhasil. Maka kita adakan pengajian kayak begini, kita cuci lagi otak umat Islam itu, ya. Takut, Pak, di mana-mana ngomong negara Islam tuh. Padahal negara komunis ada, negara kapitalis ada. Giliran ngomong negara Islam, ngeri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mujtama'a ay wa yuhawwila al mujtama'a, akan masyarakat fiha di dalam al bilad al islamiyah ila mujtama'in, kepada masyarakat Islamiyin yang bangsa Islami. Tadi itu, Pak, ila darin Islamiyin mesilnya. Ada ya nisbatnya. Kalau enggak pakai ya nisbatnya, ila daril Islam mestinya. Salah cetak. Wa yahmila, dan mengemban siapa khalifah al-Islam akan Islam, risalatan akan risalah dakwah, ajaran dakwah, diemban, disebarkan ilal alami, ke seluruh alam, bidakwati, dengan dakwah, wal jihadi, dan jihad. Jadi tugasnya khalifah pada jamaah nih, perhatikan. Tugasnya khalifah adalah satu, meruntuhkan andimatal kufri. Dua, menempatkan syariat Islam di posisi yang sebelumnya ditempati oleh hukum kufur. Jadi hukum kufurnya dibuang, hukum jahiliyahnya dibuang, terus dihadirkan syariat Islam. Tugasnya itu. Makanya di dalam kalimat tauhid kita baca la ilaha illallah. Kata ulama tauhid, la ilaha itu artinya apa? Ihdam, meruntuhkan. Nafi, melenyapkan. Apa yang dilenyapkan? Ilah. Semua yang dianggap ilah, hilangkan semua. Lalu kemudian diisbat illallah. Yang diakui, yang diterima itu cuma siapa? Allah. Nah, harusnya juga begitu. Semua andimah, semua syariat di luar syariat Allah itu harus dibuang. Lalu kemudian hanya satu yang diisbat. Apa itu? Syariat Islam, syariat Allah. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah, mestinya tidak ada syariat selain syariat Allah. Nggak jadi kalau cuma tidak ada Tuhan selain Allah, syariat apa kata gua, nggak boleh. Itu namanya nggak nafi isbat. Makanya di dalam ayat disebutkan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Orang ini sungguh telah berpegang dengan agama yang diibaratkan sebagai tali yang kuat. Jadi nggak bisa, Pak. Isbat itu apa? Allah oke, ilah yang lain juga yes. Syariat Allah yes, syariat jahiliyah juga yes. Nggak bisa, itu namanya isbat. Jadi harus ada yang dibuang. Ini tugasnya khalifah itu tadi, membuang syariat kufur, hukum jahiliyah,
kemudian menetapkan syariat Allah. Jelas Pak Jamaah ya? Kemudian memindahkan wa yuhawwila, memindahkan nih ya, negeri-negeri yang dihuni oleh mayoritas muslim, kayak Indonesia contohnya apa ya, ila darin islamiyin, menjadi negara Islam. Apa negara Islam tuh? Nanti ada ta'rifnya. Satu negeri yang di dalamnya menerapkan syariat Islam, itulah namanya Darul Islam. Yang disebut dengan nanti lawannya adalah Darul Kufri atau Darul Harbi. Apa itu? Ad-dar allati tutabbaku fiha ahkamul kufri. Satu negeri yang diterapkan hukum di dalamnya hukum-hukum kufur, itu namanya Darul Kufri. Siapa yang mendefinisikan ini? Para ulama fuqaha nanti ke depan. Nggak bisa keburu-buru ya Pak ya. Ya kita hitung-hitung kayak ngaji di pesantren ya Pak ya. Kemudian wal mujtama' fiha ila mujtama'in islamiyin. Tugas khalifah berikutnya adalah merubah masyarakat di negeri-negeri kaum muslimin agar menjadi masyarakat yang islami. Ini malu Pak, ada citayam-citayam begitu. Ya, Masya Allah. Itu bocah kalau dimintain KTP, saya yakin Pak, orang-orang Islam itu. Tapi mujtamainnya gairi islamiyin. Ya Allah, menjurus ke jinah, menjurus ke LGBT, seks bebas. Masya Allah. Badannya gede-gede tapi jarinya keriting. Masya Allah. Nah, terus berikutnya Pak, tugas khalifah berikutnya nih, wa yahmila al-islama risalatan ilal alam. Jadi khalifah itu tegasnya adalah menyebarkan Islam ke seluruh alam. Jadi nggak bisa ngendep di satu negara. Bidda'wati wal jihadi, dengan dakwah baik-baik. Ketika yang dakwahnya diperangi, sama orang-orang kafir, jihad. Jihad itu maknanya perang. Perang di dalam Islam tuh jihad tuh hebat banget, keren banget. Jihadnya tuh di dalam Islam dalam rangka apa? Menghilangkan penjajahan, menghilangkan penindasan, gitu, menghilangkan sistem kufur, ya, karena pasti sistem kufur rakyatnya pasti sengsara, gitu. Nah, jadi terus perang di dalam Islam tuh Masya Allah, negara lawan negara, tentara lawan tentara, ya, tentara lawan tentara. Dan untuk orang non muslim ya Pak ya, itu nggak usah takut dengan jihad, karena di dalam Islam tuh jihad tuh Masya Allah, itu menghilangkan sistem buatan manusia yang sedang diterapkan oleh pemimpinnya untuk diganti dengan Islam. Adapun orang-orangnya nanti didakwahin masuk Islam, tapi ketika tidak mau tidak dipaksa. Tapi syariat yang berlaku adalah Islam, sehingga nanti orang kafir juga sama Pak. Pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, keamanannya gratis. Terus listriknya gratis, semuanya gratis. Dengan demikian Pak, nggak usah diajak mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan merasakan begini ya Islam memanusiakan kami. Nggak usah diajak mereka tuh, Masya Allah. Maksudnya diajak mah diajak, tapi nggak usah dipaksa. Mereka pasti akan tertarik. Bayangkan orang-orang kafir yang hidup di negara yang menerapkan Islam, nggak ada pajak, Pak. Nggak ada pajak. Tanya kepada encek-encek itu, ribu itu. Ya, dia punya pabrik, di pabrik ada 5.000 karyawan. Kesehatannya yang nanggung bukan pabrik, Pak, negara.
Digituin Pak, kira-kira orang kafir mau Mbak? Enggak. Mau lah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu tugas khalifah Pak, tugas khalifah. Hari ini enggak ada itu. Nah, wa bitahdidil qadiyati, dan dengan membatasi kebutuhan al-masriyati yang mendasar lil muslimina, bagi kaum muslimin, yatahaddadu, maka menjadi terbatas apa al-hadfu, konsentrasi perhatian, alladzi yang wajib apa ayyamala hendaknya beraktivitas siapa hamalatud dakwati, para pengemban dakwah al-islamiyati, yang bangsa Islam, melakukan, beramal atau membuat kutulan akan partai-partai politik, wa ahzaban, dan akan jamaah-jamaah. Ahzab dan jamaah itu satu makna. Litahqiqihi, untuk membuktikannya litahqiqihi, untuk membuktikannya alladzi, konsentrasi tadi. Wabitali, dan dengan amal yang bersanding, tatahaddadu, menjadi terbatas apa at-tariqatu, jalan, allati, yang wajib apa yasluku, hendaknya menempuh siapa hamalatud dakwah, akan allati lil wusuli, untuk supaya sampai ila tahqiqi hadal hadfi, untuk membuktikan, mewujudkan konsentrasi perhatian ini. Jadi begini para jamaah sekalian, oleh karena kebutuhan mendasar kaum muslimin itu sangat-sangat, tadi disebutkan ya, yang paling mendasar itu adalah mengembalikan hukum Allah dengan cara menegakkan khilafah, maka konsentrasi yang harus diperhatikan penuh oleh para pengemban dakwah adalah membuat jamaah. Jamaah yang apa? Jamaah yang mampu membuktikan konsentrasi tadi. Konsentrasinya jangan pecah, yakni menghadirkan hukum Allah dalam naungan khilafah. Cara yang harus ditempuh harus fokus, gak boleh belok kemana-mana. Pokoknya kalau ditanya maunya apa, aku pengen syariat Islam yang kafah dalam naungan khilafah, udah titik di situ. Harus fokus, harus konsentrasi, dan harus qanaah. Qanaah itu apa? Udah, hanya ini gitu, nggak ada aktivitas sampingan. Nah, sekarang ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang disayangkan. Jadi banyak potensi umat Islam kebuang, ya, waktunya, ilmunya, duitnya, bahkan banyak yang berguguran nyawanya dalam aktivitas-aktivitas yang nggak nyambung dengan apa? Dengan penegakan syariat Allah di muka bumi Allah. Banyak banget. Padahal di dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair itu ada kaidah. Imam As-Subki mengatakan begini para jamaah. Ini orang kalau ditanya, Pak, kamu agamanya apa? Muslim, Islam. Oke. Apa hukumnya menegakkan syariat Islam? Misalnya dia bilang wajib. Wajib. Terus hukum Islam sekarang sudah tegak apa belum? Enggak tegak. Udah bagus tuh jawabannya 2. Tapi hari-hari kesibukannya tuh tidak ke sana. Tidak ke upaya untuk bagaimana tegaknya syariat Allah.
Maka kata Imam As-Subki, al-istighol bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Kesibukannya kok yang lain-lain gitu. Kalaupun dia ngisi pengajian, isi pengajiannya jarang-jarang mengingatkan bahwa kita harus berhukum dengan syariat Allah. Maka itu hukumnya kata Imam As-Subki, orang ini sudah berpaling dari syariat Allah. Kelihatannya aja ngaji gitu. Tapi tidak pernah tandas sampai ke kesimpulan bahwa ini yang dibaca, yang dikaji harus diterapkan. Enggak begitu. Maka itu disebut i'radun anil maksud. Makanya suka atau tidak suka, ini ngingetin para kiai sebenarnya. Karena jarang-jarang yang ngingetin kiai itu, Pak. Ya karena orang kalau sudah jadi kiai biasanya langsung dianggap suci. Santrinya nggak berani negor, jamaahnya juga nggak berani ngingetin, takut kawalat. Nggak enaknya jadi kiai itu gitu, Pak. Bakal jarang orang yang berani ngingetin. Karena itu maka saya di banyak forum, materi saya insya Allah banyak diarahkan untuk mengingatkan para kiai. Tapi bukan dari diri saya, dari kitab ya, saya nyampaikan ke mereka. Ada ayat yang menyebut gini, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inginkah aku kabarkan siapa orang-orang yang merugi amalnya? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang ketika di dunia tersesat menempuh jalan, tapi di kesesatan itu merasa dia sedang berbuat kebaikan. Ya. Perasaannya lagi menegakkan syariat Islam ketika ngaji kitab fikih, tapi begitu selesai ngebahas bab kisos di fikihnya, dia bilang, anak santri ya secara teori memang harus begini ya, orang ngebunuh ya harus dibunuh lagi, kisos. Tapi ini sebenarnya hanya berlaku dulu, ini zaman Nabi. Zaman sekarang nggak bisa ya. Apalagi di Indonesia. Negara Indonesia kan bukan negara Islam. Nah, jadi ini nggak bisa ya, anak santri ngomongnya begitu, Pak Kiai. Kalau saya santrinya, saya angkat tangan, Kiai maaf saya tanya, ini kata Kiai nggak bisa diterapkan di Indonesia, terus ngapain Kiai ngajar? Terus ngapain Kiai bangun pesantren ngajarin syariat Islam kalau kata Kiai ini nggak bisa dipakai? Lebih dari itu, ngapain Kiai baca Quran? Kalau memang Kiai sudah menyimpulkan ini Quran nggak bisa diterapkan ini. Itu banyak loh, jadi kongslet ya, jadi ada trouble gitu. Disarap sebagian para ustadz Kiai. Harusnya bilangnya begini ke para santri itu, santri, ini yang kita baca ini hukumnya wajib. Sampai detik ini baru bisa dibaca, belum bisa diterapkan. Kenapa? Karena ada masalah besar di negara kita. Negara kita sekuler, kapitalis, ngakunya beragama Islam tapi nggak mau syariat Islam. Ini tuh sama dengan komunis. Karena ngaku beragama Islam tapi nggak ngaku syariat Islam, ujung-ujungnya hukumnya lari ke otak. Komunis juga begitu, hukumnya pakai otak. Kenapa? Karena dia meyakini nggak ada agama. Oleh karena itu para santri, kalian punya PR besar gitu harusnya. Ya, kalian tuh punya PR besar para santri. Apa? Kalian harus menjadi pejuang untuk merubah status ini negara yang tersesat seperti ini. Gitu.
Sebagai bukti kalian bela kepada negara. Apa PR-nya? Rubah dari hukum jahiliyah ke hukum Islam. Dari sistem sekuler ke hukum Islam. Ini tugas wajib buat kalian para santri gitu. Caranya gimana? Tegakkan khilafah. Nggak ada jalan lain. Tegak syariat Islam itu hanya dalam khilafah. Mustahil dalam demokrasi. Kalau orang pengen ngidupin syariat Islam dalam demokrasi, mohon maaf para jemaah, itu kayak orang nanam pohon beringin di gelas. Hidup apa enggak? Hidup, tapi kagak bakal gede. Atau nanam beringin di ember tuh, di pot. Hidupnya mah. Tapi dia bakal diguntingin mulu, di bonsai. Begitu para jemaah sekalian. Jadi hambatan-hambatan ini harus dirobohkan. Sebagai apa? Satu, harus pede. Ini sebagai tuntutan iman, tuntutan syahadat. Yang kedua, sebagai bukti bahwa kita bela terhadap negara kita. Karena yang dimaksud bela negara, mohon maaf para jamaah, bukan ngapalin lagu kebangsaan, bukan ngejilatin bendera, bukan juga sujud nyium-nyium bumi, bukan. Nabi itu membuktikan pembelaannya terhadap tanah di mana Nabi dilahirkan. Itu caranya adalah Nabi berjuang siang malam menghilangkan hukum jahiliyah, mengganti dengan Islam. Jelas Pak Jawa? Maka sampai ada perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, laqad kunna adzalla qaumin. Saya ini, jadi Umar bin Khattab itu pelaku sejarah di dua zaman gelap dan Islam. Kata beliau, laqad kunna adzalla qaumin. Kami ini dulu jahiliyah banget, hina banget. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memerdekakan kami, memuliakan kami, memajukan kami jadi bermartabat dan terhormat bil Islam, dengan Islam. Mestinya ini dicontoh. Dari jahiliyah ke Islam, dari terpuruk ke bangkit itu, dari terbelakang menjadi maju, dari krisis menjadi negeri yang aman, tentram. Umar bin Khattab yang bilang bil Islam, dengan Islam. Dilanjut sama beliau, famahma natlubul izza bighairihi, maka apabila kita ingin kemuliaan bighairihi, tidak dengan Islam, adzallanallah, maka Allah akan hinakan kita. Itulah Indonesia. Pengennya merdeka, tapi membuang syariat Islam. Akhirnya apa? Mereka apa terjajah nih? Masya Allah, terjajah banget pada zaman sekarang ini. Merdeka pura-pura. Inginnya menjadi negara apa? Bercucuar atau apa? Bercucuar, tapi saya nggak mau. Ya, negara besar mendunia, tapi dengan cara bighairihi, tidak dengan Islam. Apa yang terjadi? Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Utangnya kalau kemarin itu Sri Lanka cuma 1000 triliun, udah bangkrut tuh, diambil alih sama Cina tuh. Indonesia udah 7.000, belum plus hutang BUMN dan ke swasta. Itu tembus Pak, lewat 10.000 triliun. Ya iya, pengennya sejahtera, tapi tidak dengan Islam. Yang terjadi terlilit hutang, itu pasti. Ya. Jadi kalau kita pengen bangkit tuh para jamaah sekalian, gampang, tinggal copy paste. Apa yang dulu dilakukan oleh Nabi, buang jahiliyah, ganti dengan Islam, otomatis langsung maju ini negara. Jangan sok pinter deh. Sok pinter ngalahin Nabi,
tawarin syariat Islam kagak mau, maunya masih tetap aja hukum Belanda malahan. Gimana? Maka ini harus, mumpung bulan Agustus nih, bilangin ke orang-orang, kalau you bela negara, ingin negara ini sejahtera, subur, makmur, aman, ya, berkeadilan segala macam, sudah waktunya buang hukum jahiliyah, karena ini biang keroknya ini, ganti dengan Islam. Ini kata sahabat Umar loh, ya. Salah seorang sahabat minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah, yang udah dijamin masuk surga. Jelas Pak Jamaah? Jelas Pak Jamaah? Gitu. Yang lain mah belum dijamin. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Pak. Berapa jam kuatnya nih? Sambil ngopi ya Pak ya. Sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wali idraki dzalika, dan untuk mendapatkan itu, tahqiqi hadal hadfi, maksudnya yang bagi penting apa ma'rifatu waqi'il muslimina, mengetahui fakta kaum muslimin al yauma, di dalam hari ini. Wa waqi'il biladi ay ma'rifata waqi'il bilad, mengetahui fakta negeri-negeri al islamiyati, yang bangsa Islam, artinya negeri yang dihuni mayoritas penduduk muslim. Wa waqi'i ay ma'rifata waqi'id dar, mengetahui fakta negeri fil biladi, di dalam negeri-negeri al-islamiyati, yang bangsa Islam. Wa waqi'il mujtama'i, dan mengetahui fakta masyarakat alladhi, yang yaitu hidup fihi, di dalam alladhi, siapa, al-muslimuna, kaum muslimin, hadhil ayyama, di dalam hari-hari ini. Untuk membuktikan konsentrasi tadi, ya, maka penting nih kaum muslimin itu mengetahui fakta-fakta. Apa yang harus diketahui? Satu, fakta kaum muslimin hari ini. Satu, nanti akidahnya gimana, ekonominya gimana, pergaulannya gimana, segala macam. Nanti kitab ini tuh akan membahas fakta. Karena mustahil kita bisa bangkit kalau kita tidak mengetahui ada fakta terpuruk. Makanya paling susah ngajak bangkit sama orang-orang yang ngomong begini, Pak. Indonesia mah lagi baik-baik cina kita. Pernah nggak Pak ketemu sama orang kayak gitu? Kamu tuh kurang bersyukur katanya, segala-gala ngajak khilafah. Kurang baik bagaimana? Indonesia ini baik-baik saja. Lagi baik-baik katanya gitu, Pak. Ya Allah ya Rabb, mari kita buktikan fakta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus mengetahui fakta. Nanti ke depan kitab ini akan membahas. Kan ini kitab judulnya adalah Manhaj fit Taghyir. Kita ini sedang menuju perubahan. Dan perubahan itu harus punya konsep. Nggak asal ngandelin semangat, nggak boleh sporadis. Nggak boleh juga sporadis. Dan salah satu yang membuat orang tergerak untuk bangkit, untuk berubah, itu pertama-tama menyadari dulu ada fakta yang memang rusak. Ini akan dibahas di kitab ini. Satu, fakta kondisi kaum muslimin, ya, lokal maupun internasional. Kemudian fakta masyarakat kaum muslimin seperti apa, segala macam. Oh iya, kehidupan ekonomi segala macam nanti dibahas. Wa min sama dan itu setengah dari sana, sama itu ya, semisyarah. Ma'rifatul ahkami, bermula mengetahui hukum-hukum as-syar'iyyati yang
bangsa syariah, al-muta'alliqati yang berhubungan apa bikulli dzalika dengan semuanya tadi, semua fakta tadi. Wa ma'rifatul hukmi, dan mengetahui hukum as-syar'i yang bangsa syariat, al-muta'alliqi yang berhubungan bil ijro'i dengan perjalanan alladhi yang wajib ittikhaduhu mengambilnya alladhi hiyala hadhil qadiyati di dasar kebutuhan ini al-masriyati yang bangsa mendasar. Nah, termasuk daripada mengetahui fakta-fakta tadi juga diantaranya harus mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan fakta yang rusak tadi. Nanti dihubungkan. Termasuk juga mengetahui seputar hukum syariat yang bergantung dengan bagaimana yang berkaitan erat dengan bagaimana cara hukum ini jalan, ya, untuk dijadikan dasar menuju wujudnya kebutuhan mendasar tadi, apa? Tegaknya syariat Islam. Kita bahas nomor 1. Nah, selesai itu istirahat dulu Pak. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Amma waqi'ul muslimina, adapun bermula faktanya kaum muslimin itu fa innahum maka sesungguhnya al muslimin birrogmi meskipun min kaunihim dari adanya si al muslimin itu muslimina khobar kana khobar kaun itu fa innahu khobar dari innahum itu fa innahu maka sesungguhnya keadaan itu yusaytiru membelenggu alaihim atas al muslimin apa khalitun percampuran minal afkari dari pemikiran-pemikiran wal masyairi dan perasaan-perasaan al islamiyati yang bangsa Islam wal gorbiyati dan bangsa barat wal istirokiyati bangsa sosialis wal qaumiyati dan bangsa fanatik kaum kesukuan wal wataniyati dan fanatisme nasionalisme wal iklimiyati dan fanatik iklimiyah wilayah, ya, wal madhabiyati dan fanatik madhab atau ifiyati yang bangsa golongan. Baik, adapun fakta kaum muslimin hari ini, ya, di mana-mana, di antaranya di Indonesia, kita lihat sendiri, kita dengar sendiri, apa? Meskipun mereka berstatus atau berperasaan sebagai muslim, namun akan tetapi mereka dibelenggu oleh apa? Adanya percampuran pemikiran Islam dengan pemikiran barat, bahkan pemikiran sosialis, pemikiran nasionalisme, pemikiran fanatik madhab. Perasaannya juga begitu. Ada perasaan Islami dikit, tapi tercampur dengan perasaan apa? Al-Gharbiyah, barat, kufur maksudnya, sosialis gitu. Nah, salah satu perasaan yang Islami itu apa? Salah satunya para jamaah, ridho karena Allah, benci karena Allah. Ridho dengan iman dan amal soleh, benci dengan kekufuran dan kemaksiatan. Itu syuur yang Islami, perasaan yang Islami. Tapi coba hari ini di tengah-tengah kaum muslimin, betapa banyak yang perasaannya sudah kayak orang kafir, ridho dengan maksiat. Kebalikan, ridho dengan kekufuran, benci dengan ketaatan. Benci dengan ketaatan.
Bahkan sebagian yang mencontohkannya adalah oknum ulama. Atas nama toleransi para jamaah, ikut Imlekan bareng, ikut Natalan bareng. Itu artinya apa? Ridho dengan kekufuran. Giliran Natal dijagain. Tapi benci dengan maksiat, giliran pengajian dibubarin. Dibilang kafir kagak mau. Masyair. Ini masalah ini. Nah, orang-orang kayak begini, selagi umat Islam kayak begini, mohon maaf para jamaah sekalian, gak bisa diajak maju. Makanya fakta ini harus diketahui dulu. Karena yang seperti ini dulu dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para jamaah sekalian. Nomor 2, amma waqi'ul bilad. Adapun bermula fakta negeri-negeri al-islamiyati yang bangsa Islam. Maksudnya negeri yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin. Wa minha, dan itu setengah dari al-biladul islamiyah. Al-arabiyatu bermula negeri-negeri Arab. Itu fa innaha, maka sesungguhnya si al-biladul islamiyah itu tahkumu berhukum. Apa al-biladul islamiyah? Jami'uha, yaitu semuanya al-biladul islamiyah, walil asafi, dan disesalkan atau ironis, berhukum bi andimatil kufri, dengan hukum, dengan peraturan-peraturan kufur, wa ahkamihi, dan hukum-hukum al-kufri. Ada ba'di ahkamil Islam, selain sebagian hukum-hukum Islam. Ka ahkamiz zawaji, seperti hukum-hukum pernikahan, wa talaki, dan talak, wan nafaqati, dan nafkah, wal mirasi, dan warisan, wal ubuwati, dan hubungan kebapaan, wal bunuwah, dan hubungan keanakan, walati, dan perkara yang afrodu, menghususkan siapa, al-biladul islamiyah lahab, sebentar, afrodu, yang menghususkan, memisahkan, menyendirikan siapa al-biladul islamiyah, laha bagi allati mahakima, akan pengadilan-pengadilan, khasatan, yang khusus, atlaqu, yang pada menyebut siapa si al-biladul islamiyah alaiha, atas mahakim khassah, isma mahakima, akan nama pengadilan-pengadilan, syariatin, yang bangsa syariat. Wa ada ba'di ahkamin, dan selain sebagian hukum-hukum syariatin, yang bangsa syariat, ukhra, yang lainnya. Tutabbaku, diterapkan apa si ba'di ahkamin syariah, fil mahakimi, di dalam pengadilan-pengadilan, fi ba'di buldanil muslimina, di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, ka Saudiyati, seperti di Saudi, wa Irani, dan Iran. Fakta yang kedua, betapa fakta ini tidak ideal. Fakta yang rusak, harus disadari kerusakannya sehingga kita tergerak untuk berubah. Apa itu? Fakta negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di Jazirah Arab, Saudi, dan yang lainnya di Timur Tengah. Ini fakta. Hari ini semuanya tanpa kecuali menerapkan andimatil kufri, undang-undang kufur, wa ahkamihi, dan hukum-hukum kufur. Terutama Saudi, ya, dengan Pangeran Muhammadnya yang semakin liberal, yang semakin, ya, liberal kafah. Nah, ya. Insyaallah, ya, ini fakta. Di Indonesia pun begitu. Mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi andimatil kufri,
wa ahkamil kufri, undang-undangnya undang-undang kufur, bahkan masih KUHP yang dipakai, yang mana Belanda sendiri pun sudah nggak pakai itu. Coba siapa Belanda itu? Kristen, penjajah, diusir fisiknya, hukumnya sampai sekarang dikekepin. Betapa bodohnya bangsa ini. Bersamaan dengan itu ada Quran di depan mata, ada hadis di depan mata, ditolak sama dia. Dengan alasan apa? Ini bukan negara Islam. Lebih suka menggunakan hukum kufur, padahal konsekuensinya nanti punya status negara yang kayak begini tuh. Ada namanya. Nggak ada negara yang bukan-bukan tuh ya. Agama bukan, kafir juga bukan, nggak ada. Itu. Masya Allah. Selain daripada ada hukum-hukum Islam yang masih diterapkan di beberapa negeri ya, kalau di akhirnya disebut seperti di Saudi dan Iran, ini di saat buku ini ditulis ya, Saudi masih agak mending, tapi sekarang udah beda lagi. Hukum-hukum tentang apa? Tentang pernikahannya di Indonesia juga. Kalau nikah mah diakomodir, kata orang-orang mah ada duitnya katanya gitu. Talak ya, tentang nafkah, terus warisan, tentang status ayah, status anak, tuh masih ada tuh pengadilan masih pakai hukum Islam di bab itu. Masih ada. Tapi kan yang ada ini berapa persen dari 100% hukum Islam gitu. Kemudian juga hukum-hukum yang oleh mereka dikhususkan tuh sampai disebutkan ini pengadilan syariat gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama ya. Masih ada memang syariat Islam diterapkan di situ. Artinya masih diurus sama negara. Cuma jumlahnya berapa persen, dikit banget. Kemudian juga selain sebagian hukum-hukum syariat yang lainnya ya masih diterapkan di banyak pengadilan di sebagian negeri kaum muslimin seperti di Saudi dan Iran misalnya, masih ada. Indonesia juga ada. Tapi ala kulli hal, berapa yang diterapkan, berapa persen, berapa yang dibuang, ini masalahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ke kita, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'al ladina yattabi'una ahwahum. Terus kata Allah, wahdarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jadi di antara peringatan dari Allah kepada umat Islam tuh gini, setelah ada perintah di atasnya fahkum bainahum bima anzalallah, wahdarhum, waspadalah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, ayyaftinuka, kalau mereka membuat fitnah, membuat rekayasa, membuat upaya-upaya makar, an ba'di ma anzalallah ilaik, memalingkan kamu dari sebagian kecil saja apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Sebagian kecil aja, ba'din bahasanya tuh, bukan nisfun. Kalau nisfun tuh 50-50. Kalau ba'din itu hilang 1% saja pun sudah ba'din. Kata Allah, waspadai itu. Masya Allah, ayatnya sih dibaca ya, tapi nggak sampai ke hati. Masya Allah, ngeri banget. Al-Quran ini di Indonesia dibaca mah dibaca ya, tapi Masya Allah nggak dihayati. Akhirnya nggak paham bahwa itu ayat buat dia, gitu, buat kita. Ngeri banget dah. Di dalam Kitabul Ilmi ya, Imam Al-Ghazali itu mencantumkan hadis rubbata lil Quran, banyak yang baca Quran, yang hafal Al-Quran malahan, wal Quranu yal'anuhu,
tapi Al-Quran melaknat dia. Qila manhum ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Qala man lam yuhallil ma halalahul Qur'an wa man lam yuharrim ma harramahul Qur'an. Dia orang yang tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, siapa yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Itu dia hafal Quran bolak-balik, dilaknat sama Quran. Nabi yang bilang. Makanya perjuangan kita menegakkan syariat Islam ini demi keselamatan loh sebenarnya. Tapi kenapa ya ditolak ya? Malah dituduh radikal. Dituduhnya ancaman. Karena kita itu mau menyelamatkan. Dan pertama kali yang diselamatkannya adalah soal akidah. Karena di ayat lain Allah juga mengingatkan, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Rasulullah bagaimana mereka merasa loh beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab sebelum Al-Quran. Disebutnya iman za'am, yaz'umun, bukan iman tahqiq. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih. Orang-orang yang imannya kepada Al-Quran za'am, perasaan, bukan iman tahqiq, adalah mereka yang ketika ada masalah condongnya ke togut. Nah, jadi mereka sudah membuat definisi. Siapa yang ngomong togut, dia radikal. Maka yang ketakutan disebut radikal akhirnya diganti sogut. Disausin, dikecapin. Ya. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Padahal waqad umiru ayyakfuru bit tagut. Jadi padahal mereka sudah diperintah oleh Allah Ta'ala terhadap kufur itu harus tagut. Fama yakfur bit tagut tuh gitu kan. Wa yu'min billah. Jadi iman yang za'am, ketika mengaku sebagai muslim dikasih Al-Quran tapi dia malah menolak Quran, condongnya ke hukum yang lain. Ngeri banget. Baik, ada lagi hadis Nabi SAW. Ini penting nih untuk diketahui oleh para alim, para ulama, para ustadz, para kiai. Kalau di pesantren itu terkenal banget kalau kita ngaji kitab taklim. Salah satu yang ditakuti adalah ilmu tidak manfaat. Apa ilmu tidak manfaat itu? Dalam hadis Nabi bersabda, marartu lailatan usriyabi bi aqwamin tuqradu syafahuhum bimaqarid min nar. Gitu. Suatu saat ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku diperlihatkan penghuni neraka. Satu kaum yang lidahnya dipotong-potong dengan gunting dari neraka. Potong, nyambung lagi, potong, nyambung lagi. Terus fakultu man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Faqala hum khutaba ummatik, mereka adalah para ulama dari umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bih. Mereka itu baca Quran tapi nggak ngamalin Quran. Ngajarnya syariat tapi tidak mengamalkan syariat. Tidak ada kerinduan mengganti hukum jahiliyah diganti hukum Islam, itu nggak ada. Ngajar aja tugasnya. Itu disebut ilmu yang tidak manfaat. Jadi ilmu yang tidak manfaat itu bukan berarti nanti lepas pesantren terus nggak punya santri, bukan. Bisa jadi dia banyak santrinya, tapi sebatas bisa ngajarin, tapi nggak bisa meraktekin.
Oleh karenanya maka di pengajian ini kita harus tahu kenapa sampai hari ini Islam hanya diajarin doang, sebatas teori pengajaran, dipraktekkan tidak bisa. Maka nanti di sini ada jawabannya. Karena Islam itu isinya hukum, dan bicara tentang hukum mesti harus ada institusi pelaksana hukum. Hukum tidak mungkin jalan hanya diserahkan kepada kesadaran individu-individu, itu nggak mungkin. Harus ada institusi. Nah, institusi yang dimaksud di sini, sebagaimana kapitalis punya hukum, bisa jalan karena ada negara. Ideologi komunis itu isinya adalah hukum, peraturan hidup, bisa jalan karena ada negaranya. Giliran Islam isinya adalah hukum, tapi disuruh cerai, talak 3, talak bain dengan negara, nggak bisa. Oleh karenanya maka agenda umat Islam terbesar itu adalah bagaimana merujukkan kembali antara agama dengan kekuasaan, kekuasaan dengan agama. Insya Allah bulan depan kita lanjut nomor 3 nih. Ya, mudah-mudahan ada umur ya Pak ya. Jangan khawatir para jamaah ketika kita ngomong tentang pengajian seperti ini kan jarang banget nih. Ngaji kayak begini tuh jarang banget. Harus percaya diri. Jadi harus berani melawan framing, fitnah yang terus-menerus digaungkan siang malam oleh media-media mereka punya. Melalui mulutnya orang-orang munafik, ya, medianya punya orang kafir, tapi yang nyocot tuh kaum munafikun, ya benar, serius ini. Jadilah akhirnya ngaji kayak begini ini dianggap ancaman. Kita harus bisa jawab, demi Allah, yuk adu dalil, adu fakta, adu bukti bahwa demi Allah hanya dengan syariat Islam Indonesia ini bisa diselamatkan. Tidak dengan syariat Islam, Indonesia ini semakin hancur. Ketika Indonesia menerapkan syariat Islam yang sempurna, tentu dengan institusinya khilafah, itu Timur balik lagi Pak, diambil lagi. Lepas bukan karena khilafah, itu karena demokrasi itu. Kalau dibiarkan, Aceh nanti lepas, Irian lepas. Mula-mula pemekaran provinsi, nanti habis. Jadi alih-alih membela negara dengan dikatakan harga mati, akhirnya mati harga. Udah nggak ada yang jagain. Hanya Islam yang bisa jaga keutuhan negara, baik secara batas ataupun kandungan kekayaan buminya. Di luar Islam nggak bisa. Apa kurang cukup bukti hari ini betapa hancurnya sistem sekarang? Dulu Belanda datang ke Indonesia Pak, susah payah dia ngerayap sampai harus kirimin tentara, bikin pemerintahan kolonial segala macam. Susah, itu modalnya tinggi. Lah sekarang mah diundang penjajah tuh lewat undang-undang itu. Ayo kadarieu cina gitu. Ayo mampir kapta. Aya gunung emas, silakan ya, ada minyak nih, aya gas nih. Sini sayang, sini. Penjajah tuh disayang-sayang sekarang. Yang namanya oligarki. Dah, segitu dulu para jamaah. Insyaallah nanti dilanjut minggu pertama ini teh, benar nggak usah ragu. Minggu pertama. Ya. Jadi minggu pertama malam Selasa, minggu pertama, ingat para jamaah ya. Baik, harapan saya justru pengajian ini banyak dihadiri oleh para kiai, para ustaz, ya, supaya kita diskusi. Atau saya juga nggak ngecap ya. Saya ada kitabnya, nanti kita juga belajar bareng, mutolaah bareng, dibacakan juga mubtada khobarnya gitu. Baik, saya serahkan ke siapa nih? Boleh Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.